Ya, jadi ini dia Haval H6 HEV. Kalau dari segi dimensinya, mobil ini tuh 11-12 dengan CR-V hybrid. Tapi dia mesinnya itu 1500 cc turbo hybrid lagi. Jadi penasaran gimana kita akan review mobil ini? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel otomotifkompas.com dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video kita yang lain. Ya, sekarang kita bahas eksteriornya dulu nih pertama. Jadi di bagian depannya ini grillnya gede ya, luas dan bisa dibilang rame nih di sini. Terus di bawahnya juga ada bentuk-bentuk yang sama lagi, diamond-diamond juga. Dan di bagian samping kanan kirinya ini kayak ada kumisnya gitu. Kemudian pindah ke bagian lampu, dia sudah LED semua, fog lampnya juga udah LED. Kemudian ada sensor untuk ADAS ya di bagian bawah sini dan di kacanya tuh. Dan untuk ukuran peleknya dia 225, tebelnya 55, ringnya 19. Kalau ban bagian belakang juga sama nih, 225, 55, ringnya 19 juga. Jadi sama nih ukurannya depan belakang. Overall, untuk desain bagian sampingnya ini dia simple dan gak banyak macem-macemnya ya. Pada bagian belakangnya, mobil ini tuh nggak kalah rame sama bagian depannya dia. Di sini udah ada wiper, kemudian lampunya ini bikin mobilnya kelihatan lebih lebar lagi. Terus lampunya ini mirip sama Chery Tiggo 8 Pro nih. Ada tulisan Haval gede banget di sini. Terus di bawah tulisannya ada chrome lagi nih. Terus ada beberapa emblem H6, HEV dan GWM. Kemudian untuk departure angle-nya ini bisa dibilang cukup besar. Masuk ke bagian interiornya sebenarnya sederhana tapi kelihatan mewah karena ada perpaduan warna-warnanya nih. Kayak di sini ada rose gold-nya, di sini ada beige-nya, dan di sini itu piano black. Terus untuk joknya juga ini dia udah elektrik ya di driver seat dan passenger front nih. Udah elektrik, terus habis itu warnanya ada dual tone, ada beige dan blacknya. Kemudian ada head unit di sini, terus ada speedonya, terlihat jelas, sama-sama gampang dilihat nih. Terus di transmisinya udah pakai kayak gini, ini roller gitu. Terus ada buat parking brake-nya, terus ini auto hold dan ada kompartemen di sini, lumayan gede loh di sini. Nah, di sini ini ada beberapa pengaturan yang pakai tombol, ada buat AC, kemudian ini ada hazard, ada kamera 360 dan juga bisa pengaturan lewat head unit. Nah, ada apa aja? Ada bisa Apple CarPlay dan Android Auto, udah wireless. Kemudian nih, kalau kita klik vehicle itu ada berbagai macam ADAS-nya nih. Jadi nah, untuk pengaturan driving mode-nya ini dari head unit. Ada normal, eco, sport, dan snow. Snowy bisa. Ada one pedal mode-nya, energy recovery level, dan lain-lain. Kemudian ada mobil ini udah dilengkapi dengan autonomous parking. Ini ada beberapa ADAS-nya nih. Ada blind spot detection, door open warning, rear crash warning, rear cross traffic alert, lane assist-nya, ada emergency lane keeping. Untuk di bagian steeringnya, ini dia diameternya lebar, tapi gripnya tuh kecil nih. Oke, di sini ada apa aja? Di sini ada pengaturan untuk driving mode-nya, jadi kita nggak perlu repot-repot ngatur dari head unit. Terus ada pengaturan volume, terus juga ini ada pengaturan buat steering mode-nya.
Sedangkan untuk bagian belakangnya, ini duduknya enak, luas, dan kita bisa ngatur jok depan kita ini. Jadi semakin memudahkan penumpang bagian belakang. Tapi kita cuma bisa ngatur yang sebelah kiri. Kalau yang driver kan nggak bisa diganggu gugat ya. Kemudian untuk posisi duduknya ini aku nyaman, dan headroomnya nih masih sisa banyak banget dengan tinggi aku 165 ya. Terus legroomnya ini sisa segini. Kaki kita bisa masuk ke dalam, ke bawah dari jok depan. Kemudian untuk kompartemennya ada banyak nih. Ya, ada latch juga di sini. Kemudian di sini ada kisi-kisi AC 2, ada USB-A. Oh, dua-duanya USB-A ini ternyata. Kemudian di sini ada armrest, 2 cup holder, dan ini enggak ventilated ya, dia cuman perforated seat doang. Oke, terus nih ada aksen-aksen rose goldnya nih juga di bagian belakang, dan speakernya juga ada di kanan kiri. Dan yang bikin asik lagi, ini panoramic sunroofnya sampai ke bagian belakang. Jadi emang gede banget nih ukurannya. Sekarang kita lanjut ke impresi berkendaranya nih. Jadi pertama kita bahas visibilitasnya. Kalau untuk visibilitas ke depan ini pandangannya luas, nggak kehalang sama pilar apapun. Tapi agak susah ngeliat untuk di kaca belakang karena dia modelnya lebih kecil, dan tapi kecilnya nggak nyampe bawah situ sehingga kita agak susah untuk ngeliat ke arah belakang. Tapi bisa kalian tinggal ngeliat dari kamera 360 aja nih. Kemudian next kita bahas mesinnya nih. Mesinnya ini 1500 cc turbo hybrid. Kemudian tenaganya itu 239 tenaga kuda, itu udah combine ya. Terus untuk torsinya dia 530 Nm. Rasa berkendaranya tadi kita nyobain pakai mobil ini tuh enak buat dikendarai. Kemudian gasnya dia juga nggak ngagetin, ngeremnya juga disentuh dikit dia udah ngerem, jadi pastinya asik buat dikendarai mobil ini. Kemudian untuk suspensinya bisa dibilang dia keras, tapi bukan keras yang gimana-gimana gitu. Dia kerasnya yang dewasa dan firm. Jadi mobil ini semakin enak untuk diajak bermanuver. Dan untuk handlingnya, dia saat bermanuver dia stabil, nggak limbung, kemudian body rollnya pun minim ya bisa dibilang. Dan kalau kita bandingin mobil itu head to headnya sama CR-V hybrid ya, dan kita dapetin konsumsi BBM mobil ini itu 14 km per liter, sedangkan CR-V hybrid itu kita dapetnya 16 km per liter. Jadi ya kalian bisa bandingin sendiri konsumsi BBM-nya, tapi semuanya kan tergantung dari beberapa faktor ya. Kemudian ya karena ini juga 1500 cc, dia udah turbo juga, hybrid, harganya pun bisa terpaut jauh nih. Kalau CR-V hybrid itu kan 800 jutaan, sedangkan ini di bawah 600 juta. So ya karena harganya jauh, tapi ya seperti yang aku sebutin tadi, fitur-fiturnya pun berbeda. Tapi semuanya tergantung keputusan kalian, mau yang mana dan suka yang mana. Oke, jadi segitu dulu review kami untuk Haval H6 HEV ini. Saksikan video-video kami selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel otomotif kompas.com. Sampai jumpa!